Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update top 10 bersama saya Siska Mawaski. Seperti biasa, sudah ada 10 berita yang tengah jadi sorotan yang akan kami sajikan untuk Anda. Langsung saja kita jelang live update top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Laga final AFF 2020 leg pertama menghasilkan skor 4-0 bagi Thailand atas Indonesia. Dalam pertandingan yang digelar di International Stadium Singapura pada Rabu 29 Desember malam itu, tim Thailand tampil mendominasi. Terkait hasil akhir ini, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui keunggulan tim negeri Gajah Putih itu. Pelatih asal Korea Selatan itu menerima kekalahan anak asuhnya dengan lapang dada. Shin Tae-yong menilai bahwa kualitas serangan masing-masing pemain timnas Thailand berada jauh di atas timnas Indonesia. Menurutnya, permainan Thailand sangat sempurna. Meski begitu, Shin Tae-yong berujar bahwa Indonesia sudah bermain bagus pada levelnya sendiri. Hal ini terbukti dari sejumlah peluang yang tercipta di babak pertama. Saat ini Shin Tae-yong tengah mempersiapkan anak asuhnya untuk laga leg kedua mendatang. Ia mengakui bukan hal yang cukup mudah untuk mengejar ketertinggalan margin gol yang cukup besar. Pelatih yang pernah membawa Korsel mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018 itu mengaku akan berjuang agar timnas Indonesia meraih hasil terbaik. Tak lupa, Shin Tae-yong juga menyampaikan terima kasihnya kepada masyarakat yang telah mendukung skuad Garuda. Sementara itu, Menpora Zainuddin Amali menjamin kontrak pelatih timnas Indonesia tersebut akan diperpanjang setelah AFF 2020 usai. Menurutnya, sosok Shin Tae-yong membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia. Hal ini dibuktikan dari para pemain timnas yang mayoritas usianya masih muda, namun mampu melaju hingga final AFF 2020. Selain itu, Shin Tae-yong masih dibutuhkan Indonesia yang akan menjadi tuan rumah FIFA World Cup U20 tahun 2023. Media sosial tengah diramaikan dengan beredarnya video sejumlah anggota Polda Jabar yang mengunjungi Habib Bahar bin Smith. Hal ini pun sontak menuai kecaman keras dari masyarakat karena personel kepolisian tersebut dinilai melakukan sowan pada pencora mah itu. Pasalnya, dalam video tersebut para polisi bersalaman dan memberikan pelukan pada Habib Bahar. Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol RDA Caniago, buka suara memberikan tanggapan. Ardi menjelaskan bahwa anggota kepolisian tersebut berasal dari Ditreskrimum Polda Jabar. Maksud kedatangan mereka yakni menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP pada Habib Bahar. SPDP tersebut terkait dengan laporan polisi yang masuk ke Polda Metro Jaya terkait ujaran kebencian yang dilakukan Habib Bahar. Ardi juga membantah narasi yang menyebutkan bahwa para anggota kepolisian melakukan silaturahmi. Terkait dengan kasus ujaran kebencian tersebut, saat ini Habib Bahar masih berstatus sebagai saksi. Hingga kini polisi belum menjelaskan lebih rinci soal kasus dugaan ujaran kebencian tersebut. Kabak Penum Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan hanya mengatakan bahwa saat ini Habib Bahar dilaporkan dengan 2 laporan sekaligus, yakni di Polda Metro Jaya dan Polda Jabar. Ya. Mau masuk sini. Hah?
Iya, Pak Yusuf. Polda Jabar udah enak sekarang perjuangan. Ada kamarnya, Bit. Ini super red, dari jalan. Kesorotan lainnya, Tribuners. Penyidik Polda Jabar sudah merilis sketsa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Dalam sketsa tersebut, apabila disaksikan seksama, sekilas pelaku masih tampak muda. Terkait hal tersebut, muncul spekulasi bahwa sketsa yang dibuat mirip dengan keponakan korban Tuti Suwartini, yakni Danu. Danu selama ini memang kerap diperiksa berulang kali oleh penyidik untuk diambil keterangannya sebagai saksi. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Danu Ahmad Taufan tidak menampik soal kemiripan tersebut. Taufan bahkan mengaku sempat melempar candaan kepada Danu soal sketsa yang mirip dengan kliennya. Menurut Taufan, Danu menampik soal kemiripan tersebut. Taufan menilai wajah kliennya lebih tampan dibandingkan dengan wajah pelaku dalam sketsa. Tidak hanya itu, Taufan mengatakan bahwa kliennya tidak memiliki baju kotak-kotak seperti yang dikenakan pelaku dalam sketsa. Terkait dengan sosok pelaku, Taufan bersama timnya sudah mengonfirmasi pada Danu. Danu sendiri mengaku tidak mengenali pria yang disebut sebagai pelaku tersebut. Sketsa wajah pelaku didapat dari salah satu saksi potensial yang diperiksa polisi dan hasilnya diolah oleh tim Inafis Barreskrim Polri. Rincian identifikasi pelaku berdasarkan sketsa, yakni berjenis kelamin pria, berusia sekitar 30 tahun, memiliki bentuk muka oval dan berdagu lancip. Pelaku juga memiliki warna rambut hitam dan lurus, berbadan sedang, serta berkulit putih bersih. Mantan Kapolsek Astana Anyar Bandung, Kompol Yuni Purwanti kini sudah resmi diberhentikan tidak dengan hormat. Seperti diketahui sebelumnya, Yuni Purwanti tersandung kasus narkoba pada 16 Februari 2021 lalu. Kala itu tes urin Yuni dinyatakan positif narkoba. Yuni ditangkap bersama dengan 11 anak buahnya. Selain Yuni, pemecatan juga dialami oleh sejumlah oknum polisi lainnya. Yuni sendiri sebelumnya juga pernah bertugas sebagai Kanit 3 Subdit 2 Dit Narkoba Polda Jabar dan Kasat Reserse Narkoba Polres Bogor.
Selama bertugas, Yuni juga kerap menangkap para pelaku tindak pidana narkotika. Kabid Propam Polda Jabar, Kombes Pol Yohan Priyoto mengungkapkan, Yuni Purwanti sempat mengajukan banding atas putusan ini. Namun banding tersebut ditolak oleh Mabes Polri. Sepanjang 2021, total ada 336 anggota polisi di Jawa Barat yang terlibat pelanggaran disiplin. Jumlah ini meningkat 110% dibandingkan dengan tahun lalu. Sebanyak 19 orang diantaranya diberi sanksi pemecatan. Aksi kelitih kembali terjadi di wilayah DIY, kali ini menimpa seorang pelajar di Jalan Kaliurang, Sidoarjo, Ngaglik, Sleman pada Senin 27 Desember. Polisi kemudian menangkap 6 orang remaja yang merupakan pelaku tindakan kelitih atau penganiayaan ini. 6 remaja tersebut kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sleman. Mereka ditangkap di kediamannya masing-masing. Ke-6 pelaku diketahui masih berstatus sebagai pelajar. Mereka yakni RM berusia 18 tahun, WW berusia 18 tahun, AN berusia 19 tahun, HAPD berusia 19 tahun, MF berusia 18 tahun, dan MBRK berusia 17 tahun. Peristiwa bermula ketika korban DHP berusia 16 tahun tengah membonceng saksi melintas di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari. Kala itu korban dilempar botol dan ditendang oleh para pelaku. Teman korban berhasil kabur, naas DHP terjatuh dan dibacok oleh pelaku. Akibat peristiwa ini korban mengalami luka di punggung, telapak tangan, hingga jari. Tersangka RM mengaku aksi kelitih ini baru pertama kali ia lakukan. RM berujar senjata tajam yang ia gunakan merupakan buatan sendiri. Terkait kasus ini, kepolisian melakukan pendalaman lebih lanjut. Kapolres Sleman AKBP Wahyu Tribudi mengatakan, apabila hasil penyidikan memenuhi syarat pidana dan kasus yang dilakukan termasuk kriminal berat, pihaknya berjanji akan memproses hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Selain itu, patroli skala besar juga dalam waktu dekat akan dilakukan oleh kepolisian sebagai upaya preventif agar kejadian serupa tidak terulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kabid Humas, yang saya hormati Pak Ibu Kapolsek Ngaglik, Kasat Reskrim, dan yang saya hormati rekan-rekan dari media. Pada siang hari ini kita akan menyampaikan press release terkait hasil ungkap perkara tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau pengeroyokan dengan senjata tajam oleh Polres Sleman dan Polres Ngaglik dan Polsek Ngaglik.
Ini akan kami sampaikan kronologis kejadiannya ya. Ini kejadian ini berawal sekitar hari Minggu tengah malam, sekitar pukul 24.00 tanggal 26 Desember 2021. Korban bersama 4 orang temannya ini menggunakan 2 sepeda motor. Mereka menuju ke Warmindo di sekitar Jalan Kaliurang, Ngaglik ya. Setelah dari Warmindo tadi, warung mie, sekitar pukul 1.30 hari Senin ya, tanggal 27 Desember 2021, tepatnya di depan Balai Hinggil, Jalan Kaliurang, KM 9 Sidoarjo, Ngaglik, Sleman. Korban yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi tiba-tiba dilempar botol dan ditendang oleh sekelompok pengendara sepeda motor. Kurang lebih ada sekitar yang melintas pada saat itu sekitar 20 sepeda motor. Korban waktu itu menggunakan botol. Sehingga akhirnya korban karena ditendang ini jatuh. Kemudian pada saat jatuh, korban sempat aniaya, kejar dulu, dianiaya menggunakan senjata tajam jenis celurit yang mengakibatkan korban mengalami luka di punggung, kemudian juga telapak tangan, sehingga ada luka robek dan berunjuk jari juga nyaris putus dengan gigi patah 2 buah. Habis ya di mukanya, termasuk luka jahitan 8. Kemudian korban melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 27 Desember 2021 di Polsek Ngaglik. Setelah itu dari jajaran Polres Sleman dan Polsek Ngaglik kita berupaya untuk melakukan penyelidikan, dan akhirnya pada malam harinya, pada hari itu juga tanggal 20 Desember kami berhasil mengamankan 6 orang yang diduga kuat sebagai pelaku. 6 orang itu atas nama yang pertama RM. RM ini pelajar dari Sleman. Dia membacok korban 2 kali menggunakan celurit. Kemudian 2 tersangka WW ini juga dari Sleman, dia lulusan SMA. Dia membacok korban, memukul korban menggunakan helm. Kemudian AM ini memukul dan menendang korban berkali-kali. Kemudian AN ini warga Sleman juga, dia lulusan sekolah. Kemudian ada HAPD, ini pelajar, ya dari asalnya dari kota. Masih terkait Klitih Tribuners, Udali ingin viral, seorang pria di Bantul DIY nekat melukai diri sendiri dan mengaku sebagai korban Klitih. Tanya itu, pemuda berinisial HEH ini bahkan sampai membuat laporan palsu ke Polsek Kasihan Bantul pada Selasa 28 Desember. Kepada polisi, ia mengaku menjadi korban penganiayaan jalanan pada 27 Desember 2021. HEH menceritakan kepada polisi dirinya berpapasan dengan 3 pengendara motor sepulang dari Mentato Pelanggan. Menurutnya, 3 orang itu semuanya berboncengan. Pemuda berusia 23 tahun itu mengaku 3 pengendara motor itu tiba-tiba berbelok dan mengejarnya di Jalan Bibis Kasihan, Padukuhan Bibis, Kelurahan Bangunjiwo, Kapanewon, Kasihan, Bantul. Dalam sekejap, mereka membacokkan celuritnya hingga mengenai lengan kiri pelaku hingga sobek. Setelah dilakukan olah TKP, polisi justru menemukan fakta lain. Dari hasil pemeriksaan CCTV di lokasi kejadian yang disebutkan pelaku, tak terjadi aksi klitih. Namun, berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV yang ada, pelaku ternyata melukai diri menggunakan cutter di dalam minimarket di kawasan Kelurahan Bangunjiwo. Polisi kemudian membawa pelaku bersama barang bukti ke Polres Bantul.
Atas perbuatannya, HEH disangkakan pasal 242 KUHP, subsidiar 220 KUHP. Adapun dalam pasal tersebut menyebutkan jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah baik dengan lisan atau tulisan. Pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Keluar naik motor, terus di jalan ini, nyayat sendiri badannya. Di tempat, Pak. Kenapa? Di tempat. Itu dulu, di tempat dulu. Ini, beli ini katarnya nih, persis sama nih. Ini sama persis. Harganya berapa ini, Pak? Harganya berapa? Masih ingat? Oh, udah nggak ingat. Habis itu nyayatnya di mana? Nyayat tangannya di depan tempat Indomaret ini. Iya, Pak. Iya. Iya. Di depan Indomaret. Itu di tempat dulu, Pak. Oh, di sini. Iya. Sampai nyayat di sini. Iya, Pak. Ternyata di sini nih nyayat tangannya. Iya, benar. Iya. Oh, darahnya nggak ada dong kalau di situ. Ada, Pak, itu, Pak. Ya. Ya, ini jaketnya benar nih sesuai. Oh, nyayat di sini. Iya. Apa motif sampean apa? Nyayat diri sendiri itu. Viral, Pak. Viral ya? Iya, Pak. Lihat sananya. Jadi motifnya biar viral. Iya. Ini tatonya banyak. Apa sampai kejadian setiap hari? Viral, Pak. Ini bekas luka yang diobati, sempat berobat di ini ya, di klinik ya? Di klinik di dekat Sindon. Ya. Jadi tadi motifnya pengen viral. Iya, Pak. Bahwa menjadi korban kejahatan jalanan. Ya, padahal tidak ada kejadiannya kan? Iya, ada. Seorang siswi SD di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur menjadi korban prostitusi online yang dilakukan oleh pemuda berusia 19 tahun. Remaja berusia 13 tahun itu dijual oleh pelaku melalui aplikasi michat di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Modus yang digunakan pelaku yakni Open BO atau booking online. Diketahui pelaku yakni RB merupakan kekasih korban EN. Sebelum dijual ke pria hidung belang, RN terlebih dahulu mencabuli EN sebanyak 2 kali. EN dijual ke 2 orang pria dengan tarif masing-masing Rp300.000 dan Rp400.000. Sebelumnya, EN disebut kabur dari rumahnya bersama dengan RB pada Selasa 21 Desember. Keluarga korban sempat mencari EN ke rumah RB untuk menanyakan keberadaannya. Lantaran tak menemui korban, keluarga kemudian melapor ke Polsek Makassar. Unit Reskrim Polsek Makassar kemudian menemukan EN di sebuah unit apartemen pada Sabtu 25 Desember. Dalam penggerebekan tersebut, selain keduanya, polisi juga mengamankan 3 perempuan lainnya. Saat ini EN sudah kembali ke rumah dan menjalani visum guna proses penyidikan lebih lanjut. Jadi awalnya dia mengajak korban untuk pacaran, ya setelah dia pacaran, dia merayu, kemudian dia meniduri korban, selanjutnya di samping itu dia menjual korban juga. Latar belakang pelaku dan Untuk pekerjaannya. Pelaku pengangguran. Ya, Mas Kasar mau menegaskan aja apa korban sendiri emang masih duduk di bangku kelas 6 SD dan Oh ya, jadi korban itu masih berumur 13 tahun dan sekarang masih kelas 6 SD. Ada paksaan atau ancaman dari Ya dia dengan cara dia pacaran, secara pelan-pelan dia merayu, akhirnya dia sendiri yang meniduri korban, selanjutnya dia menjual korban ke
Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan nekat membakar istrinya sendiri saat korban tengah sholat maghrib di rumahnya pada Jumat 17 Desember. Peristiwa pembakaran ini terjadi di wilayah Lorong Jaya Laksana, Kelurahan 3/4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Dari pengakuan tersangka Apriansyah alias Cuplis, dirinya nekat melakukan aksi tersebut karena dipicu pernyataan sang istri, Susila. Menurut Cuplis, korban mengatakan bahwa ia tak merasa bahagia menikah dengan pelaku. Tanya itu ada dugaan bahwa korban berselingkuh. Peristiwa ini bermula ketika korban meminta uang ke pelaku sebesar Rp100.000 untuk ongkos ziarah ke makam keluarga. Namun korban tak jadi berziarah lantaran waktu sudah menunjukkan waktu maghrib dan tidak ada perahu ketek yang lewat, sehingga korban memutuskan untuk pulang ke rumah. Hal ini justru memicu rasa curiga pelaku yang kemudian menuduh korban berselingkuh. Diketahui pelaku sempat menyuruh anaknya untuk membeli bensin, namun sang anak menolak, diduga karena mengetahui niat ayahnya ingin membakar Susila. Tersangka kemudian memilih untuk membeli bensin sendiri dan kemudian langsung menyiramkannya pada Susila yang tengah sembahyang. Akibat peristiwa ini, Susila mengalami luka bakar di lengan dan juga kaki. Setelah kejadian, pelaku sempat bersembunyi di Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumsel. Ia kemudian ditangkap pada Rabu 29 Desember siang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 44 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Masih bahwa yang bersangkutan hendak dari luar kota hendak ke menuju Palembang. Kita ikutin dan di tengah jalan kita hentikan dan kita tangkap. Adanya perselisihan di dalam rumah tangga. Ya, cemburu bang ya. Cemburu kan? Banyak. Polres Pindrang resmi menetapkan pria bernama Abdul Rahim sebagai tersangka karena menjadi joki vaksin COVID-19. Penetapan tersangka terhadap Abdul Rahim dilakukan setelah polisi memeriksanya selama 7 jam. Dalam kasus ini, Abdul Rahim melanggar pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, junto pasal 13B Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang penanggulangan wabah COVID-19. Meski telah menjadi tersangka, Abdul Rahim tidak ditahan dan hanya menjalani wajib lapor. Dari hasil pemeriksaan, Abdul Rahim sudah menjalani 17 kali suntik vaksin COVID-19. Bahkan, dalam satu hari ia pernah menggantikan 3 orang sekaligus. Sebagai barang bukti, polisi menyita KTP dan kartu vaksinasi COVID-19 pengguna jasa Abdul Rahim. Kasat Reskrim Polres Pindrang AKP Deki Marizaldi mengatakan, pihaknya juga telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kepada Kejaksaan Negeri Pindrang dan selanjutnya dalam waktu dekat akan dikirimkan juga berkas tahap 1. Seperti diketahui sebelumnya, Abdul Rahim sempat viral karena video pengakuannya sebagai joki vaksin. Menurutnya, suntikan vaksin tersebut diterimanya dalam 3 bulan terakhir. Setiap menjalankan aksinya, Abdul Rahim dibayar kisaran Rp100.000 hingga Rp800.000. Dari semua sudah kita periksa, kita sudah kenakan di pasalnya itu pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 terkait wabah penyakit menular. Kita juntukan di Perpres Nomor 14 Tahun 2021 pasal 13B begitu. Berarti pasal berapa sih? Tetap pasal utama pasal 14
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit menular dengan ancaman hukuman 1 Kesorotan terakhir Tribuners, beredar video di media sosial yang memperlihatkan kepala seorang pria terjepit di sela-sela pegangan eskalator di sebuah mal. Saat peristiwa, pria tersebut harus dibantu oleh 10 orang. Dalam video yang beredar, korban tampak tak berdaya dan pasrah saat kepalanya terjepit. Sejumlah orang berupaya untuk menolongnya dengan menarik kepalanya. Kala itu kondisi eskalator dalam keadaan dinonaktifkan agar proses pertolongan dapat mudah dilakukan. Tak butuh waktu lama, kepala pria tersebut berhasil dibebaskan. Peristiwa tersebut diketahui terjadi di Mall Mangga 2, Jakarta Pusat. Hal itu dibenarkan oleh Promotion Koordinator Kawasan Mall Mangga 2, Jessica Melisa. Jessica menjelaskan bahwa kejadian seorang pria terjepit di eskalator mall terjadi pada Kamis 23 Desember. Diketahui korban yang bernama Rizky adalah seorang karyawan di sebuah kios yang ada di kawasan Mall Mangga 2 tersebut. Rizky mengalami kejadian itu lantaran bergurau dengan temannya yang berada di lantai 1. Kala itu korban melongok ke arah bawah saat menaiki eskalator menuju lantai 2. Lantaran terus menengok ke bawah, Rizky tak menyadari posisi eskalator sudah mencapai bagian yang berdempetan dengan tembok. Ia semakin merasa kesakitan lantaran saat itu eskalator masih melaju. Beruntung ia berhasil diselamatkan oleh para pengunjung mal lainnya. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan serta vaksinasi. Saya Siska Mawaski, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.